pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan pertempuran di antara kelompok Xiao Yan dan Dan Yan masih berlanjut untuk menentukan pemenangnya. Lalu pada saat ini situasi pertempuran di antara kedua kelompok ini telah berbalik. Hal itu karena kelompok Pil Palace pada saat ini hanya menyisakan Dan Yan, Su Xin, Lang Chu dan Su Wiwou. Meskipun begitu Dan Yan pada saat ini masih memiliki kepercayaan diri bahwa kelompoknya masih akan bisa membunuh kelompok Xiao Yan. Lalu pada akhirnya Dan Yan segera berteriak tanpa menoleh ke belakang meminta semua orang untuk memberinya doki kepadanya. Lalu setelah itu 3 doki yang kuat pun segera berkumpul di Dan Yan pada saat yang bersamaan dan doki Dan Yan seketika berfluktuasi. Dan secara bertahap doki Dan Yan melonjak hingga mencapai puncak bintang 7 Dodi yang mendekati bintang 8. Namun meskipun begitu sebagai harganya Su Xin dan Lang Chu pada saat ini telah jatuh ke tahap pertengahan bintang 7 Dodi. Sementara itu Su Wiwou pada saat ini kekuatannya telah merosot ke tahap awal bintang 7 Dodi. Dan pada akhirnya begitu dipromosikan ke puncak bintang 7 Dodi. Dan Yan yang kekuatannya sangat dekat dengan tahap awal bintang 8 segera mulai bergerak, dan Yan perlahan menusukkan pedang merah darahnya ke depan ketika dirinya mengeluarkan seni bertarung khas miliknya. Lalu Dan Yan mengeluarkan semua kemampuan yang dirinya miliki ketika dirinya mengeluarkan langkah pertama dari teknik yang dirinya miliki. Sekeliling pedang Dan Yan ini tampak diwarnai oleh merah darah dan pada saat yang bersamaan ada semburan suara dentang yang datang dari ujung pedang. Lalu suara raungan seperti gemuruh ombak segera terdengar di telinga semua orang. Kemudian Xiao Zhan, Feng Feng, Ziying, King Mu'er, dan Nan Erming pada saat ini langsung terpengaruh oleh suara tersebut. Mata mereka sedikit bingung seolah-olah pada saat ini kesadaran mereka telah diambil oleh suara pedang. Lalu hanya Xiao Yan dan Long Yi yang pada saat ini benar-benar tidak terpengaruh oleh serangan tersebut. Long Yi pada saat ini segera berubah menjadi tubuh aslinya setelah menyadari bahwa ini adalah keterampilan bertarung Sonic. Lalu Long Yi mengumpulkan doki semua orang sebelum akhirnya Long Yi segera mengeluarkan raungan panjang yang bernada tinggi. Jadi naga adalah raja dari semua binatang buas dan suara dari naga ini dapat menembus awan dan membuat batu retak. Oleh karena itu dengan raungan dari Long Yi ini serangan Sonic yang dilesakkan oleh Dan Yan benar-benar berhasil dihilangkan. Dan pada akhirnya Xiao Zhan dan 5 orang lainnya yang telah terpengaruh pada saat ini segera terbangun. Sementara itu di sisi lain tahap pertama ini memiliki efek yang kecil dan sudut mulut Dan Yan segera terangkat sedikit. Dan Yan sedikit tersenyum karena tidak menyangka bahwa Long Yi benar-benar bisa menghancurkan serangan Sonic miliknya. Lalu pada akhirnya dirinya segera mengeluarkan langkah kedua dan seketika cahaya berdarah membentuk bendera perang yang sangat banyak. Bersamaan dengan itu terdengar suara tapak kuda yang berat yang sangat banyak. Lalu banyak kuda dengan sisik berkilau keluar dari kibaran bendera berdarah milik Dan Yan. Sedangkan di atas para kuda ini terlihat satria yang mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak perak. Lalu semuanya memiliki energi doki yang berada di puncak bintang ke-6 dan segera bergegas menuju ke arah naga 9 guntur emas yang mendalam. Menyadari hal ini Long Yi menyadari bahwa itu adalah prajurit besi yang dipadatkan dengan kekuatan spiritual. Maka kekuatan dari pasukan ini sangat kuat sehingga sepertinya pasukan ini mampu menghancurkan segalanya yang mereka lewati. Namun meskipun begitu Xiao Yan juga pada saat ini tersenyum ringan. Lalu Long Yi juga pada saat ini bergumam apakah Dan Yan benar-benar bodoh? Apakah Dan Yan benar-benar berpikir mengeluarkan kekuatan spiritual untuk menghadapi naga 9 guntur emas yang mendalam? Semua orang menyadari sesungguhnya hal-hal ilusi yang terbentuk dari kekuatan spiritual akan melemah jika berhadapan dengan guntur dan kilat. Pada akhirnya Long Yi segera membuat formasi guntur di hadapannya. Lalu pada akhirnya benturan pun segera terjadi dengan pasukan yang dibentuk oleh kekuatan spiritual yang pada saat ini benar-benar menghilang. Melihat adegan ini Dan Yan pun mengerutkan kening seolah-olah dirinya tidak percaya. Namun dirinya tidak membuang-buang waktu sebelum akhirnya kembali melesatkan pedang berdarah yang berada di tangannya. Bersamaan dengan itu banyak prajurit kembali keluar seperti sebelumnya. Akan tetapi pada saat ini prajurit-prajurit tersebut memiliki pakaian yang berwarna merah darah.
Melihat hal ini, Long Yi pada saat ini kembali bergumam bahwa Dan Yan ini benar-benar sangat bodoh. Apakah Dan Yan benar-benar tidak belajar dari serangan sebelumnya yang sangat mudah dihancurkan oleh Long Yi? Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini mengerutkan keningnya dan bergumam, sepertinya ada sesuatu yang salah. Lalu Xiao Yan pun segera melesatkan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi prajurit yang dilesatkan oleh Dan Yan. Dan pada akhirnya Xiao Yan segera bergumam bahwa ini benar-benar tidak baik, karena pasukan prajurit besi ini tidak dipadatkan oleh kekuatan spiritual melainkan dipadatkan oleh Doqi. Pada akhirnya Xiao Yan bergegas ke hadapan Long Yi dan segera mengayunkan banyak bayangan pedang ke arah prajurit. Xiao Yan pada saat ini membentuk tembok pertahanan dari pedang kuno api surgawi yang dilesatkan. Dan pada akhirnya benturan tidak bisa dihindarkan dan para prajurit ini benar-benar hancur oleh tameng yang dibuat oleh Xiao Yan. Akan tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini kembali dikejutkan oleh sesuatu dan mengerutkan kening. Lalu Xiao Yan melihat meskipun Doqi ini telah dihancurkan, kemudian serpihan dari Doqi yang tersisa tidak menghilang melainkan membentuk pedang yang sangat banyak yang siap melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Terlebih lagi Xiao Yan pada saat ini menyadari kekuatan dari pedang ini benar-benar sangat kuat, lalu kelompok Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar sedikit terkejut merasakan tekanan dari serangan yang dilesatkan oleh Dan Yan. Di sisi lain ekspresi Dan Yan pada saat ini dipenuhi dengan kebanggaan, kemudian dirinya pun segera mengayunkan pedangnya dan pada saat yang bersamaan pedang yang tidak terhitung jumlahnya segera melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Lalu bersamaan dengan itu wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah dan Xiao Yan benar-benar bingung bagaimana cara menghadapinya. Lalu pada akhirnya feeling Xiao Yan pada saat ini bermain sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengayunkan padang kuno api surgawi membentuk lingkaran, sehingga 1000 kaki tanpa bayangan dilesakkan oleh Xiao Yan untuk menghalau ribuan pedang. Dan dengan susah payah pada saat ini Xiao Yan pada akhirnya berhasil menghancurkan pedang yang dilesatkan ke arah kelompoknya. Sementara itu di sisi lain Dan Yan pada saat ini benar-benar terkejut menyadari serangan terkuatnya telah dipatahkan oleh Xiao Yan. Pada saat ini pedang yang tidak terhitung jumlahnya telah dihancurkan dan kembali membentuk menjadi satu pedang. Lalu pedang ini bergegas kembali menuju ke arah Dan Yan membuat Xiao Yan pada saat ini terpikirkan sesuatu. Karena bagaimana mungkin Xiao Yan membiarkan pedang darah ini kembali ke tangan Dan Yan? Xiao Yan menyadari tanpa adanya pedang darah ini kekuatan keterampilan bertarung yang dikeluarkan oleh Dan Yan ini pasti akan sangat berkurang. Selain itu tanpa pedang berdarah ini Dan Yan juga tidak akan memiliki teknik untuk melanjutkan pertempuran. Lalu pada akhirnya Xiao Yan bergegas untuk melesat menghentikan pedang yang kembali kepada Dan Yan. Sementara itu ekspresi Dan Yan pada saat ini semakin jelek, Dan Yan pada saat ini bertekad bahwa pedang darah ini benar-benar tidak boleh dicegat oleh Xiao Yan, sehingga Dan Yan segera mengembalikan Doqi kepada Su Xin, Lang Chu dan Su Wiwou. Tentu saja Dan Yan membutuhkan 3 orang ini untuk membantunya mencegah Xiao Yan mencegah pedang berdarah miliknya. Lalu pada akhirnya 3 orang kelompok Dan Yan telah mendapatkan kembali Doqi mereka. Kemudian mereka segera bergegas untuk membunuh ke arah Xiao Yan, lalu Dan Yan mengikuti Su Xin dengan cermat di belakang, sementara Lang Chu dan Su Wiwou menyerang Xiao Yan dari sisi lain. Menyadari hal ini lautan api pun kembali menyebar dari seluruh tubuh Xiao Yan, dan bersamaan dengan itu Xiao Yan memberikan sebagian Doqi kepada Long Yi untuk menaikkan kekuatannya ke tahap awal bintang 7. Tentu saja hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa Long Yi dapat bertahan untuk sementara waktu ketika diserang. Sementara itu kekuatan Xiao Yan pada saat ini telah jatuh ke tahap akhir bintang 7 Doudi dan Xiao Yan kembali menghilang ke lautan api. Melihat Xiao Yan yang menghilangkan diri ke lautan api, Dan Yan pada saat ini sedikit gembira karena dirinya berhasil mendapatkan kembali pedang berdarah miliknya. Setelah itu kelompok Dan Yan kembali membentuk formasi dan berjaga-jaga atas serangan diam-diam dari Xiao Yan. Pada saat ini mereka benar-benar tidak boleh lagi kehilangan personil. Lalu Su Xin pada saat ini dengan cepat melesatkan cahaya pedang biru untuk membentuk formasi pedang melindungi Dan Yan dan dirinya sendiri di dalamnya.
Sementara itu Dan Yan sudah mengambil pedang darahnya pada saat ini hanya bisa terdiam menunggu pergerakan dari Xiao Yan. Namun tidak lama kelompok Dan Yan menghela nafas pada saat ini sosok hitam segera melesat keluar dari lautan api. Kemudian sosok ini adalah Xiao Yan yang samar-samar mengungkapkan sosoknya yang tersembunyi di lautan api. Setelah menghilang ke dalam lautan api, Xiao Yan pindah ke sekitaran Sui Wou dan menunggu kesempatan untuk menyerang dan membunuhnya. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan merasakan adanya kesempatan dan bergegas menuju ke arah Sui Wou seperti anak panah. Sementara itu di sisi lain Sui Wou pada saat ini juga menyadari keberadaan Xiao Yan. Akan tetapi dirinya masih tidak menyangka bahwa keberadaan Xiao Yan benar-benar begitu dekat dengannya. Lalu jantung Sui Wou pun seketika berdebar kencang. Kemudian Sui Wou pada saat ini segera mengeluarkan segel di tangannya dan pada saat yang bersamaan dokinya tiba-tiba melonjak. Sui Wou pada saat ini mengeluarkan teknik hujan air yang dibentuk menjadi ribuan pisau tajam. Sementara itu di sisi lain Lang Chu juga pada saat ini menyadari keberadaan Xiao Yan dan segera mengayunkan pedang emas ungu dengan tergesa-gesa. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menyadari serangan yang dibentuk oleh Sui Wou dan Xiao Yan segera melesatkan kabut berapi ke atas kepalanya. Kemudian Xiao Yan seolah-olah membentuk selimut dari kobaran api untuk mencegah serangan yang dilesatkan oleh Sui Wou. Lalu pada akhirnya ribuan pisau yang terkondensasi dari air ini pun bertemu dengan api surgawi milik Xiao Yan. Kemudian kabut segera terpancar di mana-mana dengan uap air yang pada saat ini berjatuhan dari langit. Sui Wou pada saat ini sedikit tercengang terlebih lagi dirinya melihat Xiao Yan pada saat ini telah mengayunkan pedang kuno api surgawi ke arahnya. Dan pada akhirnya Sui Wou di tengah-tengah kepanikannya membentuk perisai dari gelombang air yang tercipta dari kabut. Namun tidak peduli seberapa kuat Sui Wou pada saat ini bertahan. Karena serangan 1000 kaki tanpa bayangan Xiao Yan benar-benar sangat kuat hingga pada akhirnya menghantam perisai air dan dada Sui Wou. Lalu benturan keras pada saat ini benar-benar telah terjadi. Kemudian Xiao Yan mencengkeram dadanya yang hancur dan pandangannya pada saat ini benar-benar menatap ke arah Xiao Yan dengan perasaan ngeri. Sui Wou pada saat ini benar-benar merasakan ancaman kematian. Sementara itu di sisi lain tentu saja Xiao Yan pada saat ini tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas. Oleh karena itu Xiao Yan kembali melesatkan pada kuno api surgawi ke arah Sui Wou. Akan tetapi pada saat yang bersamaan Xiao Yan menyadari Lang Chu yang menyerang di sebelah kanannya. Dan dengan pemikirannya pada saat ini Xiao Yan meminta Yiwa untuk keluar dan melesatkan banyak teratai api untuk memblokir Lang Chu. Lalu pada akhirnya teratai dengan cepat meledak dan berhasil memblokir serangan dari Lang Chu. Bersamaan dengan itu Sui Wou pada saat ini segera mengeluarkan tombak untuk menyerang ke arah Xiao Yan sebagai bentuk pertahanan dan serangan terakhirnya. Meskipun Sui Wou pada saat ini menyadari bahwa dirinya diambang kematian, akan tetapi dirinya masih berpikir untuk melarikan diri. Namun usahanya benar-benar sia-sia karena pada saat ini Sui Wou telah terkena pedang hati yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Kemudian tubuh Sui Wou pada saat ini benar-benar membeku dengan wajah yang dipenuhi ekspresi kesakitan. Sementara itu pedang kuno api surgawi Xiao Yan pada saat ini memblokir tombak yang dilesatkan oleh Sui Wou. Lalu Xiao Yan pun memanfaatkan dorongan benturan di antara pedang gunung api surgawi dengan tombak untuk melesat ke arah Sui Wou. Kemudian sayap tulang seketika merentang dari punggung Xiao Yan dan Xiao Yan memanfaatkan kecepatan terbangnya untuk menerobos tubuh Sui Wou. Lalu di tengah-tengah ketakutannya Sui Wou pada saat ini benar-benar dikoyak oleh sayap tulang milik Xiao Yan. Lalu tubuh Sui Wou benar-benar terbelah dua dengan jeroannya yang pada saat ini terciprat kemana-mana. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini juga sedikit takjub dengan apa yang baru saja Xiao Yan lakukan. Xiao Yan menyadari bahwa pemahaman ini bersumber dari Tao yang benar-benar misterius yang telah diajarkan oleh Kaisar Xiao Yao. Lalu Xiao Yan benar-benar tercengang karena bahkan sayap pulang pada saat ini benar-benar bisa menjadi senjata ampuh untuk membunuh. Xiao Yan pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya dan berdiri di udara menatap tumpukan mayat yang pada saat ini tersebar di langit.
Sementara itu Lang Chu juga pada saat ini menyaksikan seluruh proses pembunuhan Su Wiwo oleh Xiao Yan, lalu hati Lang Chu pada saat ini dipenuhi keheranan dan dirinya benar-benar terkejut dan hanya bisa terdiam menghela nafas, dan karena bayang-bayang api Lang Chu pada saat sebelumnya tidak terlalu jelas memperhatikan teknik apa yang dikeluarkan oleh Xiao Yan, namun yang dirinya tahu pada saat ini Xiao Yan benar-benar bisa dengan mudah berhadapan dengan Su Wiwo yang merupakan tahap menengah bintang 7 Dodi. Lalu di tengah-tengah terdiamnya Lang Chu pada saat ini Su Xin dan Dan Yan segera tiba. Keduanya pada saat ini tidak mengetahui proses pembunuhan paksa Xiao Yan terhadap Su Wiwo yang begitu cepat. Lalu mereka pada saat ini hanya bisa melihat mayat Su Wiwo yang terbelah menjadi dua. Lalu Dan Yan pun pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang perlahan-lahan dengan santai segera kembali masuk ke dalam kabut api. Sementara itu Lang Chu pada saat ini menundukkan kepalanya karena dirinya benar-benar sangat menyalahkan dirinya sendiri karena Su Wiwo telah dibunuh secara paksa oleh Xiao Yan. Kemudian perasaan takut di dalam hatinya terhadap Xiao Yan pada saat ini benar-benar semakin melonjak dan dirinya benar-benar hanya bisa terdiam. Sementara itu Dan Yan pada saat ini hanya bisa berdiri di antara Su Xin dan Lang Chu dan memandangi lautan api. Meskipun sedikit ketakutan pada saat ini terasa di dalam hati Dan Yan, tetapi dirinya masih memiliki kepercayaan diri bisa membunuh Xiao Yan. Lalu pada akhirnya Dan Yan memutuskan untuk melakukan serangan pamungkas terakhir miliknya. Kemudian Dan Yan kembali memerintahkan dua orang yang tersisa untuk mentransfer doki mereka kepada Dan Yan. Lalu Su Xin dan Lang Chu pada saat ini hanya bisa saling memandang, akan tetapi mereka benar-benar tidak bisa menolak. Mereka menyadari bahwa situasinya sudah sampai pada saat seperti ini dan mereka benar-benar harus berjuang di antara hidup dan mati. Lalu Su Xin pada saat ini menganggukkan kepalanya dan segera mentransfer doki kepada Dan Yan. Sementara itu Lang Chu yang pada saat ini memiliki ketakutan terhadap Xiao Yan segera berbicara kepada Dan Yan. Saat ini Lang Chu meminta maaf kepada Dan Yan dan segera mengungkapkan pendapatnya. Lang Chu menjelaskan bukankah pada saat ini mereka mundur terlebih dahulu dan mencari keberadaan Tetua Wu. Meskipun mereka pada saat ini menggunakan teknik pamungkas terakhir, akan tetapi Lang Chu yakin bahwa mereka tidak akan mampu menghabisi Xiao Yan. Dan meskipun mereka berhasil membuat Xiao Yan terluka parah, akan tetapi pada saat ini masih ada kelompok Xiao Yan yang lain yang tersisa. Lalu dengan efek dari serangan pamungkas yang akan mereka keluarkan, maka setelah penggunaan dari teknik ini sepertinya mereka juga tidak akan mampu bertahan melawan kelompok Xiao Yan yang lain. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lang Chu ini Dan Yan sedikit menoleh. Pada saat ini Dan Yan tidak marah dengan pendapat yang diajukan oleh Lang Chu. Karena apa yang disebutkan oleh Lang Chu pada saat ini memang benar dan Dan Yan benar-benar menyadari hal tersebut. Akan tetapi pada saat ini keegoisan dari Dan Yan benar-benar tidak bisa dihilangkan dan dirinya masih tetap kekeh. Lalu Dan Yan berpikir jika mereka mundur maka Dan Yan tidak akan lagi memiliki wajah di Pil Palace. Oleh karena itu sebagai lelaki sejati Dan Yan pada saat ini berpikir untuk mati terhormat dibandingkan melarikan diri. Pada akhirnya setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Dan Yan ini Lang Chu hanya bisa terdiam. Lalu mau tidak mau Lang Chu pada saat ini segera mengeluarkan seluruh doki yang dirinya miliki dan mentransfernya kepada Dan Yan. Pada saat ini Su Xin dan Lang Chu harus mentransfer doki yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Hal itu dikarenakan Su Wiwo telah mati dan mereka tetap harus membuat Dan Yan melonjak ke puncak bintang 7 yang dekat bintang 8. Su Xin dan Lang Chu pada saat ini benar-benar tidak lagi memikirkan diri mereka, karena yang mereka pikirkan pada saat ini hanyalah mentransfer banyak doki kepada Dan Yan meskipun resikonya adalah kelelahan. Sementara itu Dan Yan pada saat ini benar-benar bersemangat sambil mengacungkan pedang berdarah miliknya. Lalu kekuatan Dan Yan kembali melonjak ke tahap puncak bintang 7 Dodi dan benar-benar mendekati tahap awal bintang 8 Dodi. Pada akhirnya setelah bersiap Dan Yan pun segera melesat ke arah Xiao Yan dengan pedang berdarah yang diacungkan. Su Xin dan Lang Chu pada saat ini juga segera menembak ke arah Xiao Yan pada saat yang bersamaan di belakang Dan Yan.
Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa ini adalah pertempuran terakhir di antara kedua kelompok, lalu Xiao Yan memantapkan dirinya dan meminta semua orang pada saat ini mengalirkan doki masing-masing kepada Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan pun segera bergerak untuk berhadapan dengan kelompok Dan Yan. Kemudian doki puncak bintang 7 Doudi pada saat ini melonjak di tubuh Xiao Yan ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Teknik ini dilesatkan 3 kali berturut-turut ke arah kelompok Dan Yan, lalu banyak benturan pada saat ini segera terjadi dan gelombang yang dipenuhi dengan energi kekerasan segera melonjak ke segala arah, dan benturan yang sangat dahsyat ini benar-benar menghancurkan bayangan pedang Xiao Yan, begitu juga dengan serangan Dan Yan. Kelompok Dan Yan pada saat ini benar-benar terbang mundur setelah benturan terjadi, lalu darah pada saat ini juga keluar dari mulut masing-masing di kelompok Dan Yan. Kemudian Xiao Yan juga pada saat ini mundur beberapa langkah dengan darah yang juga menyembur keluar dari mulutnya. Akan tetapi tampaknya pada saat ini cedera yang diderita oleh Xiao Yan tidaklah parah. Xiao Yan pada saat ini tidak membuang-buang waktu dan Xiao Yan segera kembali melesat ke arah kelompok Dan Yan. Sementara itu di sisi lain Dan Yan pada saat ini tampaknya telah benar-benar terluka parah. Dan Yan adalah ujung tombak dari serangan ini dan bagaimana mungkin Dan Yan tidak akan terkena imbasnya. Terlebih lagi Dan Yan juga pada saat ini menderita serangan balik dari teknik yang dirinya gunakan. Sementara itu Lang Chu dan Su Xin pada saat ini benar-benar mengkhawatirkan kondisi dari Dan Yan. Namun di tengah-tengah kekhawatiran ini tiba-tiba bulu kuduk kedua orang ini benar-benar berdiri. Keduanya pada saat ini menyadari bahwa sosok Xiao Yan telah berada di belakang masing-masing. Xiao Yan pada saat ini kembali melesatkan padang kuno api surgawi dengan teknik 999 kaki tanpa bayangan. Sehingga Su Xin dan Lang Chu pada saat ini benar-benar berbalik mengeluarkan bilah pedang milik mereka untuk memblokir serangan dari Xiao Yan. Namun bagaimana mungkin dengan kekuatan mereka berdua yang telah menurun bisa berhadapan dengan serangan Xiao Yan? Lalu pada akhirnya benturan dahsyat segera terjadi dengan Su Xin dan Lang Chu yang benar-benar terlempar. Kemudian darah kembali melonjak dari mulut Su Xin dan Lang Chu setelah benturan. Lalu beberapa serpihan jeroan juga pada saat ini terlihat keluar dan dapat dipastikan keduanya akan benar-benar mati. Sementara itu di sisi lain Dan Yan pada saat ini memanfaatkan momentum benturan dari serangan Xiao Yan. Dan Yan menelan beberapa pil pemulihan sebelum akhirnya mengepakkan sayap dan melesat pergi menjauh berniat melarikan diri. Di tengah-tengah pelarian ini Dan Yan melirik ke arah Su Xin dan Lang Chu yang vitalitasnya semakin melemah. Dan Yan menyadari tidak ada kesempatan bagi keduanya untuk hidup setelah benturan dengan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut melihat sosok Dan Yan melesat pergi. Xiao Yan pada akhirnya segera menginstruksikan semua anggotanya untuk mengejar Dan Yan. Sementara itu Xiao Yan segera melesatkan api surgawi untuk membakar Su Xin dan Lang Chu. Pada akhirnya dengan kecepatan yang dimiliki oleh Xiao Yan, lalu Xiao Yan pun bergegas menyusul kelompoknya untuk mengejar Dan Yan. Pengejaran Dan Yan ini benar-benar berlangsung cukup lama karena kondisi dari kelompok Xiao Yan pada saat ini belum pulih. Selain itu Dan Yan juga pada saat ini mengkonsumsi banyak pil untuk meningkatkan kekuatannya dan kecepatannya. Lalu kelompok Xiao Yan juga pada saat ini memanfaatkan situasi untuk memulihkan doki masing-masing. Namun pada akhirnya setelah cukup lama kelompok Xiao Yan pun kembali ke kondisi puncaknya dan berhasil mengejar Dan Yan. Kelompok Xiao Yan pada saat ini tidak langsung memberhentikan Dan Yan melainkan mengikutinya dari jarak yang cukup dekat. Kelompok Xiao Yan pada saat ini meledek Dan Yan yang benar-benar berusaha kabur dengan susah payah. Mendengar banyaknya ledekan dari kelompok Xiao Yan ini pada akhirnya Dan Yan tidak bisa menahan emosinya. Lalu Dan Yan kembali menelan pil khusus sebelum akhirnya Dan Yan segera berhenti dan berbalik ke arah kelompok Xiao Yan. Tentu saja kelompok Xiao Yan juga pada saat ini berhenti dan tersenyum menatap ke arah Dan Yan. Lalu Xiao Yan dan yang lainnya tidak mencurigai Dan Yan yang berhenti untuk melarikan diri. Kelompok Xiao Yan pada saat ini hanya menatap ke arah Dan Yan dan ingin tahu apa yang ingin diucapkan oleh Dan Yan.
kedua kelompok pada saat ini saling terdiam dengan Dan Yan yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini Xiao Yan berniat untuk tidak membunuh Dan Yan dan membawanya ke Xiao Mansion. Xiao Yan berniat untuk memberikan penghinaan kepada Pil Palace melalui putra dari tertua agung mereka. Oleh karena itu pada saat sebelumnya Xiao Yan telah memberitahu semua orang di kelompoknya untuk tidak membunuh Dan Yan. Oleh karena itu pada saat ini semua orang hanya memandang ke arah Dan Yan yang berlumuran darah dan menunggu Dan Yan untuk melakukan pergerakan. Sementara itu Dan Yan pada saat ini masih hanya menatap ke arah Xiao Yan dengan getir dan tidak bergerak. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sudah tidak tahan hingga pada akhirnya berkata, apakah Dan Yan ingin bunuh diri ataukah Dan Yan ingin mereka membunuhnya? Dan jika Dan Yan memang menginginkan hal tersebut, maka Dan Yan bisa melakukan keterampilan bertarung. Di sisi lain Dan Yan pada saat ini menyadari bahwa perkataan Xiao Yan ini adalah sebuah ledekan. Pada akhirnya Dan Yan juga segera berbicara agar Xiao Yan tidak perlu mengejeknya, karena Dan Yan menyadari bahwa dirinya tidak bisa melarikan diri, maka Dan Yan tentu saja hanya memiliki pilihan untuk membiarkan kelompok Xiao Yan membunuhnya. Pada saat ini Dan Yan benar-benar telah menyadari dirinya telah kalah, akan tetapi pada saat ini Dan Yan sedikit menyesal karena Xiao Yan dan Dan Yan belum pernah benar-benar bertempur satu sama lain. Dan Yan dan Xiao Yan sama-sama berada di tahap awal bintang 7 Dodi. Oleh karena itu pada saat ini bisakah Xiao Yan membiarkan Dan Yan secara pribadi mengetahui kekuatan tempur dari Xiao Yan? Dan Yan benar-benar ingin merasakan kekuatan seorang jenius yang tidak tertandingi dari generasi baru, sehingga dengan begitu maka Dan Yan akan bisa mati tanpa penyesalan setelah bertempur. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dan Yan, Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Dan Yan dengan main-main. Xiao Yan tiba-tiba tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan khawatir Xiao Yan tidak akan bisa melakukan hal itu. Apakah Dan Yan pada saat ini berpikir Xiao Yan adalah orang yang bodoh? Xiao Yan tidak cukup bodoh untuk mengetahui niat dari Dan Yan yang mencari kesempatan untuk meledakkan dirinya dan mati bersama dengan Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Dan Yan pada saat ini tertawa kecil, lalu pada akhirnya dirinya segera berteriak ke udara sebelum akhirnya melesatkan petir di langit biru. Bersamaan dengan itu sebuah cahaya putih segera ditembakkan ke langit, lalu kelompok Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut melihat kekuatan tembakan yang sangat kuat ini. Kelompok Xiao Yan juga seketika menyadari sepertinya Dan Yan pada saat ini sedang meminta bantuan, sehingga alis Xiao Yan pun memerah dengan tegas dan pada saat yang bersamaan Xiao Yan segera melambaikan pedang kuno api surgawi. Kemudian ribuan bayangan pedang kuno api surgawi ini seketika bergabung menjadi satu dan melesat ke arah Dan Yan. Akan tetapi pada saat ini cahaya putih segera terlihat dari kejauhan dan bergegas menuju ke arah Dan Yan. Lalu gelombang energi Doqi yang kuat segera meledak dari cahaya putih yang bergegas di kejauhan. Setelah itu cahaya putih ini pada akhirnya berhasil memblokir serangan Xiao Yan ketika berjarak beberapa jam dari Dan Yan. Kemudian ledakan pun segera terjadi dengan pedang kuno api surgawi Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar berhasil diblokir. Cahaya putih yang menyilaukan pada saat ini segera melonjak ke segala arah dan pada saat ini terlihat sebuah tangan yang terulung untuk meraih Dan Yan. Dan pada akhirnya tangan tersebut segera menyapu ke belakang dan mulai mendarat di kejauhan. Barulah pada saat itu Xiao Yan dan yang lainnya melihat siapakah yang datang untuk membantu Dan Yan. Sosok yang baru saja datang adalah sosok yang tinggi dan kekar dengan mengenakan jubah putih dari Pil Palace. Sosok ini segera menekan punggung Dan Yan untuk memeriksa luka yang pada saat ini dialami Dan Yan. Kelompok Xiao Yan telah menilai kekuatannya dari fluktuasi Doqi sebelumnya, dan kekuatan fluktuasi Doqi ini benar-benar mirip dengan ketua keempat dari klan Iblis Darah yang berada di tahap awal bintang 8 Dodi. Namun orang yang muncul ini sepertinya akan menjadi buronan Budayanti karena telah lama tidak membayar hutang.